Kita akan melaksanakan weeding dan juga shelving pada buku perpustakaan dan juga akan melaksanakan penataan pada rak perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini berisi tentang PPL Mandiri kolaborasi saya dengan MA Darul Ulum Kota Semarang. Pada video part terakhir ini kita akan membahas mengenai input data koleksi perpustakaan dari MA Darul Ulum Kota Semarang. Di sini input data perpustakaan atau input data bahan koleksi perpustakaan yang ada pada perpustakaan MA Darul Ulum Kota Semarang yaitu meliputi dua hal, yaitu kita input pada SLIM 9 bulan atau website perpustakaan yang sudah kita buat, dan yang satu lagi kita input pada Excel yang nantinya akan dijadikan sebagai buku inventarisasi data bahan koleksi perpustakaan. Nah, di sini kita langsung menuju pada SLIM 9 bulan atau website dari perpustakaan yang sudah kita buat pada part 2. Di sini kita akan menambahkan datanya melalui bibliografi. Di sini kita bisa mengetik bagian tambah bibliografi baru. Kita langsung dihadapkan pada halaman seperti ini. Langsung saja kita tulis judul buku pada bibliografi baru ini. Misalkan di situ saya menulis pendidikan agama Islam. Nah, lanjut kita menulis edisi, berapa edisinya. Selanjutnya kita mengisi ISBN. ISBN ada pada cover atau sesudah cover dari buku tersebut. Kita tulis ISBN-nya, jika tidak ada kita beri tanda strip. Itu juga kita bisa menambahkan tipe isinya itu seperti apa, tipe medianya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, jika ingin ditulis tipe medianya seperti apa, bisa ditulis, tipe pembawanya seperti apa juga bisa ditulis, kalau terbit juga bisa ditulis. Di sini saya tidak akan menulis bagian itu ya. Saya hanya akan menulis tadi yang pertama adalah judul buku, terus ada edisi buku, lalu ada ISBN. Nah, di sini berhubung ISBN-nya itu tidak ada dalam buku tersebut, jadi saya berikan tanda strip pada bagian kolom ISBN. Selanjutnya di bawah ISBN itu ada penerbit buku. Nah, di sini kita tulis sesuai dengan yang ada pada buku tersebut, yang ada pada buku yang sudah kita masukkan tadi judulnya. Di sini ada kita tulis Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, kita samakan saja penerbit yang ada pada buku, yaitu biasanya penerbit ada pada halaman pertama dari buku ya. Nah, selanjutnya di bawah penerbit itu ada tahun terbit. Di sini kita tuliskan apakah tahun 2009, 2010 ataupun 2011 atau seterusnya. Nah, berhubung buku yang saya masukkan ini adalah tahun terbitnya 2011, maka kita tuliskan sama dengan yang ada pada buku. Selanjutnya di bawah tahun terbit itu ada tempat terbit. Di mana tempat terbitnya? Kita tulis di Jakarta karena memang buku yang saya masukkan tempat terbitnya adalah ada pada kota Jakarta. Nah, selanjutnya di bawah tempat terbit itu ada deskripsi fisik dari buku tersebut. Cara menulis deskripsi fisik adalah sesuai dengan aturan dari penulisan deskripsi fisik yang sudah ada pada ilmu perpustakaan. Jadi yang pertama kita akan menulis Romawi yang ada pada buku tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan menulis page atau halaman yang ada pada buku tersebut sampai berapa halamannya. Selanjutnya kita akan menuliskan ilus ya, atau apakah ada gambar dalam buku tersebut. Tetapi jika tidak ada, tidak usah ditulis ilus. Selanjutnya kita akan menuliskan sentimeter atau panjang, lebar, dan juga tinggi dari buku tersebut. Nah, di bawahnya itu ada bagian klasifikasi. Nah, ini klasifikasi itu ditulis sesuai dengan aturan DGC ya. Itu ada pada ilmu perpustakaan juga. Selanjutnya setelah klasifikasi kita akan menulis nomor panggil. Nah, nomor panggil itu adalah
gabungan dari klasifikasi dan juga nama pengarang yang sudah dibalik. Selanjutnya, subjek dari buku tersebut. Nah, di sini subjek dari buku tersebut kita bisa lihat dari judul buku dan juga anak judul buku ya. Jadi misal pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini, nah berarti itu adalah tajuk subjeknya adalah pendidikan begitu. Selanjutnya kita juga bisa memberi cover pada buku tersebut. Sudah, kita akan simpan input data pada bagian bibliografi pada website perpustakaan ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat atau menginput datanya berupa judul, ISBN, edisi, tahun terbit, nomor terbit, dan seterusnya, maka kita akan mengedit bagian eksemplar dari buku tersebut, yaitu berapa banyak buku tersebut terdapat pada perpustakaan. Oh iya, sebelum kita edit data eksemplarnya berapa atau jumlah dari buku tersebut berapa, kita akan memindahkan pada Excel yang sudah kita buat, pada format Excel yang sudah kita buat. Nah, format Excel yang sudah kita buat ini berisikan nomor panggil, judul buku, pengarang, dan juga tahun terbit. Kita langsung salin kopas atau copy paste aja pada slim yang sudah kita buat tadi, langsung di kopas di Excel agar lebih cepat atau lebih efisien pengerjaannya begitu. Nah, selanjutnya setelah kita kopas pada Excel, kita akan langsung mengedit bagian eksemplar dari buku ini atau berapakah jumlah dari buku ini yang ada pada sebuah perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan tambah eksemplar baru. Kita akan menuliskan di situ kode eksemplarnya berapa. Kita akan menuliskan kode eksemplarnya itu sesuai dengan nomor panggil yang ada pada buku tersebut. Setiap buku pasti sudah ditempeli atau dilabeli nomor panggil pada punggung bukunya ya. Jadi kita menjadi gampang untuk memasukkannya pada slim 9 bulan ini. Nah, nanti jika eksemplarnya sudah kita masukkan semuanya pada slim, maka tampilan dari slim tersebut yang tadinya ada warna merah, tulisan warna merah itu tidak ada, maka akan menjadi, misal buku yang sudah kita masukkan kode eksemplarnya adalah berjumlah 6, nanti akan menjadi angka 6. Jadi jumlah buku tersebut adalah 6 buku. Bagian yang selanjutnya kita akan membahas proses weeding perpustakaan. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari weeding. Weeding adalah upaya pengelolaan sejumlah koleksi dari perpus karena sudah tidak relevan lagi, atau bisa jadi terlalu banyak jumlah eksemplarnya, terus sudah ada edisi-edisi baru, atau bisa juga koleksi terbitan itu dilarang untuk dipublikasikan. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi dari weeding, yaitu yang pertama ada bahan pustaka yang ada dapat terurus dan juga dikembangkan secara sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia maupun fisiknya. Yang kedua yaitu dapat mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia itu benar-benar diisi oleh buku-buku yang memang layak untuk ada pada rak buku tersebut. Nah, kriteria buku yang harus di weeding itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada subjek itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna perpus, terus ada bahan pustaka yang sudah usang isinya ataupun covernya, terus yang selanjutnya yaitu ada edisi baru yang sudah ada sehingga edisi lama itu dapat dikeluarkan dari koleksi perpustakaan tersebut. Selanjutnya kriterianya adalah yaitu ada bahan pustaka yang secara fisik itu sudah terlalu rusak dan juga tidak dapat lagi diperbaiki. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahan pustaka yang jumlah eksemplarnya itu terlalu banyak, sedangkan permintaannya itu sedikit atau pemakainya itu sedikit. Nah, di sini banyak sekali ya tadi yang sudah saya jelaskan fungsi dari weeding. Kegunaan weeding juga sangat banyak. Jadi, weeding ini perlu kita lakukan pada perpustakaan yang kita punya.
baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan nasional. Karena di sini memang wedding itu adalah suatu kegiatan yang harus ada pada proses pengelolaan perpustakaan. Nah, setelah wedding kita akan membahas shelving pada perpustakaan. Di sini shelving juga sangat penting pada pengelolaan perpustakaan karena setelah kita wedding atau setelah kita mengambil buku-buku yang memang rusak, tidak layak dipakai dan harus diperbaiki, maka kita harus mengembalikannya lagi. Nah, dengan kata lain, shelving itu adalah penyusunan buku di rak dengan menggunakan kriteria tertentu supaya buku itu ditemu kembali dengan mudah. Dengan proses shelving itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, sesuai dengan kebijakan dari perpustakaan tersebut. Nah, ada beberapa tujuan dari shelving, yaitu yang pertama adalah memudahkan para pemustaka dalam menemukan koleksi yang dicari. Nah, koleksi tersebut akan ditemukan di rak sesuai dengan nomor panggil yang tercantum pada katalog. Nah, pada shelving ini juga ada buku-buku yang diprioritaskan untuk segera di shelving. Yang pertama yaitu adalah koleksi yang telah dibaca atau digandakan oleh pemustaka pada saat itu. Yang kedua yaitu diprioritaskan pada koleksi kegiatan manajemen dari koleksi. Yang ketiga yaitu ada prioritas pada shelving pada koleksi-koleksi baru. Itu harus segera di shelving agar dapat dibaca oleh para pengunjung dari perpustakaan. Nah, yang keempat yaitu adalah koleksi yang telah dipinjam. Nah, setelah dipinjam harus segera di shelving agar nantinya dapat dipinjam lagi oleh pengguna baru dari perpustakaan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana acuan untuk penataan buku atau acuan untuk shelving ya. Yang pertama yaitu adalah koleksi disusun berdasarkan dari jenis buku tersebut. Selanjutnya, koleksi itu disusun berdasarkan nomor dari klasifikasi buku tersebut atau nomor panggil dari buku tersebut. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa menyusun koleksi disusun itu berdasarkan kode lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa menyusun koleksi menurut dengan abjad dari buku tersebut. Terima kasih untuk kalian semua